Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Kusmawardani. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Rias Tambuk 2017. Baik, video ini merupakan presentasi saya mengenai PKM dalam pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Rasita Purba MKes. Jadi, di video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai PKM saya. Jadi PKM yang akan saya angkat mengenai PKMK. Baik, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai apakah itu PKMK. Oke. Jadi PKMK merupakan kegiatan yang mengutamakan jenis komoditas usaha, namun tidak semata-mata berorientasi pada laba atau profit. Dan PKMK ini bertujuan untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan juga inovatif. Nah, dari penjelasan tersebut, saya menemukan ide untuk membuat PKMK berupa lilin waxing. Oke, jadi judul yang akan saya angkat dalam PKMK saya ini, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa judul yang akan saya angkat itu mengenai lilin wax. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena saya melihat banyaknya potensi yang ada di Sumatera ini, terutama di Kota Medan dan kota sekitarnya, tentang bahan-bahan alam yang mudah untuk kita temukan. Jadi, jenis waxing yang akan saya gunakan ini merupakan sugar wax. Oke, seperti namanya saja, sugar, berarti berbahan dasar gula. Nah, seperti yang kita tahu, di sini bahan kandungan yang akan digunakan dalam pembuatan sugar wax ini tidak hanya berbahan dasar gula, namun juga ada jeruk nipis, madu, dan juga pelengkapnya itu air untuk mencairkan bahan-bahan tersebut. Pastinya kita harus melihat pangsa-pangsa pasar yang banyak memproduksi barang-barang ini. Contohnya seperti madu. Madu itu dapat kita temukan di daerah sekitar cukup banyak dibudidayakan di daerah Medan dan juga Tanah Karo. Jadi saya pernah membaca bahwa di Tanah Karo itu ada satu daerah yang membudidayakan lebah madu. Nah, untuk tebu sendiri, kita tuh mudah menemukannya di daerah sekitar Binjai, Langkat, Stabat, Kelumpang, dan sebagainya. Lalu, untuk petani-petani jeruk nipis, kita juga dapat mudah menemukannya di daerah Medan dan sekitarnya. Juga saya pernah menemukan petani jeruk nipis di daerah Langkat. Nah, bahan-bahan alami tersebut yang kandungan-kandungan yang dimiliki oleh waxing yang akan saya buat ini, bahan alami ini sangat aman digunakan untuk pemilik kulit yang sensitif. Jadi tidak perlu khawatir kalau harus setelah menggunakan ini bakalan ada timbul iritasi atau gimana. Memang wajar dalam waxing itu bakalan setelah pencabutan bulu itu akan ada merah-merah, namun bukan alergi, hanya merah-merah saja karena rambut tadi dicabut secara cepat dan ditarik, begitu. Tentunya ada beberapa kandungan-kandungan penting yang terdapat di dalam bahan-bahan alami tersebut yang bisa digunakan untuk mencabut bulu. Misalnya seperti tebu. Tebu memiliki kandungan kalium, kalsium, zat besi, fosfor, dan juga air. Madu memiliki kandungan sukrosa, fruktosa, vitamin A, dan juga vitamin C. Lalu untuk jeruk nipis itu sangat kaya akan kandungan vitamin C dan juga vitamin B1. Nah, kandungan-kandungan yang ada pada bahan-bahan tersebut merupakan kandungan bahan aktif yang dipercaya mampu untuk mempermudah mencabut rambut-rambut halus di sekitar tubuh kita. Nah, bukan hanya kandungan, maka saya juga akan menjelaskan mengenai alat dan juga bahan yang akan kita gunakan dalam proses produksi. Jadi, bahan-bahan alami tersebut itu juga harus memiliki takaran-takaran yang pas. Jadi itu kita tuh nggak boleh sembarangan memberikan takaran-takaran, karena hasil akhir dari waxing yang akan dibuat itu tidak akan sesuai dengan benefitnya, jadi nggak akan sesuai dengan manfaatnya. Jadi kalau misalnya memang kamu ingin mencabut bulu, bahan utamanya itu harus lebih banyak kandungannya daripada bahan pelengkap. Nah, jadi takaran bahan yang akan digunakan itu yang pertama 250 gram gula pasir, lalu 60 ml jeruk nipis, kemudian 60 ml madu, dan dilarutkan dengan 60 ml air. Nah, itu bisa menghasilkan satu produk jar waxing yang berukuran large atau berukuran besar. Oke. Alatnya tuh cukup praktis dan tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Nah, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat produksi waxing ini, yang pertama tuh panci, lalu kamu tuh perlu spatula, lalu pisau, lalu sendok, mangkok,
gelas, cangkir, dan yang paling utama itu kompor gas dan juga tabung gas. Nah, setelah kita tahu alat-alat dan juga bahannya, tentunya kita juga harus tahu bagaimana proses pemasaran yang akan dilakukan. Oke, di sini saya telah memikirkan bagaimana proses pemasaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan 2 tahap proses pemasaran. Nah, tahap yang pertama yaitu seperti yang banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di luar sana atau wirausahawan. Yang pertama itu dengan cara online. Kenapa online? Karena di sistem globalisasi yang zaman sekarang yang semuanya itu butuh proses yang cepat, mudah, dan efisien, kita tuh bisa dapat berbelanja hanya dengan memegang satu benda yang bernama ponsel. Nah, dari ponsel ini kita sudah bisa menemukan pelanggan-pelanggan dan juga kita dapat menghasilkan banyak uang. Proses promosi yang akan saya lakukan itu melalui online dari media sosial, misalnya seperti Instagram, Facebook, link-link di Google, dan juga beberapa iklan-iklan dari story-story. Oke, untuk tahap yang kedua, saya akan melakukan pemasaran melalui door to door. Door to door di sini bukan berarti saya itu mengetuk pintu setiap orang yang ada di Kota Medan, bukan. Maksud saya di sini, door to door-nya itu saya akan melakukan penjajahan penawaran barang ini melalui salon-salon kecantikan. Nah, seperti yang kita tahu, salon-salon kecantikan itu kan sangat banyak ada di Kota Medan. Bahkan seperti di daerah saya saja sudah ada puluhan salon kecantikan. Belum lagi untuk di daerah Medan Utara, Medan Johor, dan medan-medan lainnya. Oke, kita akan melakukan pemasaran melalui salon kecantikan. Jadi di sini kita akan melakukan seperti kerjasama gitu. Selanjutnya, hal yang begitu penting dalam proses pembuatan PKM ini yaitu mengenai anggaran biaya. Kenapa ini begitu penting? Karena ini merupakan detail yang menunjang dari kesuksesan produk yang akan saya buat ini. Nah, untuk anggaran biaya yang pertama yaitu tentang anggaran biaya peralatan. Untuk peralatannya sendiri di sini saya memerlukan dana sekitar 1.372.000. Lalu yang kedua itu merupakan bahan pokok. Bahan pokoknya ini dan yang saya butuhkan itu sekitar Rp9.650.000. Nah, kenapa dananya ini sangat besar? Karena ini merupakan kualitatif yang akan saya lakukan selama 4 bulan. Lalu selanjutnya dana perjalanan. Itu sekitar Rp470.000. Nah, itu perjalanan selama 2 hari. Jadi untuk keperluan untuk belanja, promosi, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir yaitu lain-lain. Dan lain-lain di sini terdiri atas publikasi, desain, produk, dan juga pembukuan laporan. Dananya itu sekitar Rp300.000. Sekian video presentasi dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan yang saya ucapkan atau yang belum saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada Ibu Dr. Andrea Sita Purba untuk mempersilahkan saya mempresentasikan PKM yang akan saya angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.